Judul ini, Blossoming Ability, a solo exhibition by Autism Spectrum Listing Star, the appreciation and achievement. Jadi saya Zain Kamal, saya selaku Ketua Yayasan Danu Raja Kreasi Indonesia. Mengapa sih kok ada acara ini? Karena yang pertama kita melihat karya dari Muhammad Salman Farisi itu yang begitu luar biasa, dengan kemampuannya yang blasphemy. That's right. Ya. Ya kan? Kemudian Muhammad Salman Farisi ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada keluarga Pak Sofwan Farisi dan Kak Dina Amalia yang begitu luar biasa. Dan yang paling penting itu melalui survei dulu saya. Jadi saya melalui survei dulu di Instagram, di sosial media. Kebetulan follower saya juga lumayan lah ya, lumayan 80 ribuan ya follower saya. Kemudian saya bikin survei itu di Instastory dengan bukan hanya karya dari Salman. Jadi ada beberapa karya anak-anak yang lainnya. Kemudian saya pasang itu di Instastory. Ternyata yang nonton Salman sekitar 22.000 sekian, yang memilih Salman 3.616 sampai saya hafal itu ya kan. Karena paling tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah 1.600. Itu kenapa saya memilih Salman? Karena itu kalau kita secara sains kita terbuktikan oleh survei. Tetapi kalau kita secara soul and secara brain itu terbukti dari lukisannya itu mengandung setiap tanda titik-titik atau pentul-pentul waktu itu aku ngomong ya. Itu adalah ada maknanya tersendiri. Itu adalah seperti cahaya dan memiliki makna tersendiri bagi Muhammad Salman Farisi dan kita sebagai penikmat untuk melihat karyanya. Seperti itu. Bagaimana tuh? Dewan Pembina silakan. Iya, kalau kenapa bermula, we have to start from somewhere. Kalau dulu kegiatan kita banyak involve kepada nursery, kemudian juga anak-anak cancer. Jadi banyak kesedihan yang terjadi. Kita pengen bantu, tapi pada waktu prosesnya nggak tega karena ngelihat banyak yang ya itu sih personal ya. Tapi intinya kegiatan kami tuh banyak untuk membantu, terutama untuk mereka yang waktu itu masuk pasca setelah kemoterapi. Kita support mereka di rumah singgah dulu, dikasih banyak masukan nutrisi baru bisa pulang. Nah setelah pandemi kita berpikir banyak teman-teman kami yang anaknya itu autism. Kelebihan daripada yang banyak yang spektrum, banyak yang memiliki keunggulan, tapi mereka itu tidak paham. Jadi dan banyak yang sukses memahami berada di frekuensi yang beda. Kita sering involve dengan FKUI RSCM dan beberapa universitas yang lain. Salah satunya USNI ya, Universitas Satya Negara Indonesia yang mendukung kami di dan LSPR sekarang ya, London School Public Relations, that's right? Yes. Yeah. Jadi di Putra Putri Ekonomi Kreatif kegiatan kita yang lain. Tiba-tiba ya udah, akhirnya salah satu capaian yang kita ingin hasilkan adalah kita punya memulai sesuatu dari sebuah kegiatan yang temanya kreatif, membuat orang senang, membuat orang bahagia, dan ini jadi contoh buat keluarga-keluarga yang lain melihat bahwa ternyata dengan treatment seperti lukis, treatment molding, itu mereka bisa dapat capaian luar biasa. Yang paling penting apa? Keluarganya bahagia. Karena begitu condition keluarganya bahagia, the environment shifted, pandangannya shifted. Dan itu yang utama. Jadi itu yang ingin kami sampaikan sih melalui kegiatan ini. Harus ada momen dong untuk ngelihat ini loh hasilnya. Momennya dari sini, dan ternyata pada waktu kami mulai ada Pak Sofwan. Kita ini lagi baru mau manggil Bapak lagi teman-teman. Iya, interview. Apa aja nih hari ini gitu? Aku pengen Pak Sofwan dia menjawab kegiatannya yang kita lakukan hari ini seperti apa Pak, untuk mengapresiasi dan achievement dari Muhammad Salman Farisi. Oke, jadi ya hari ini sih artinya kita mau menunjukkan ke halayak ya karya-karya Salman selama mungkin 1,5 sampai 2 tahun ini ya. Terkumpul sekitar 47 frame lukisan luar biasa. Ya kan, jadi 17 set gitu, 17 tema. Luar biasa sih buat kita, buat Salman, karena kan kalau lihat dia ngelukis kan seminggu 2 kali rutin gitu terus saja. Kita bisa ngelihat ya awalnya 6 bulan sih pencarian ya. Pencarian 6 bulan itu begitu dapat ya udah diekspor. Dan nanti
mungkin sampai tua pun begini, cuma nanti dengan teknik-teknik baru ya, pengecatan dan sebagainya. Intinya seperti itu sih. Dan ya hari ini kita coba ngeliat kalau orang-orang seperti Sarman bisa dihargai, diapresiasi, ya mudah-mudahan orang-orang lain juga bisa ya diapresiasi seperti itu. Itu sih goalnya ya. Benar ya. Keren banget kan guys? 47 lukisan yang di pameran itu raknya berapa lama? Apanya? Untuk bikin lukisannya. Kan ada 47 frame yang dibuatkan. Itu berapa lama 47 itu dibuat? Iya, sekitar 1,5 tahunan lah. 1,5 tahun. Iya ya, jadi Salman itu kan ketemu Pak Toto itu kan sekitar November 2020. Lalu kan dia pencarian lukisan apa yang bagus buat dia kan. Tadi dia ngelukis segitiga, kotak, bunga pakai pot, semuanya terus selama 6 bulan itu sampai di bulan April itu dia baru ketemu setelah dari neneknya itu tadi. Oh gitu. Neneknya minta dia lukis pohon. Pas di pohon itulah Toto bisa ngelihat di pohon itu yang dilihat tuh sebenarnya bukan pointlessnya itu. Kalau pointless sih banyak, tapi di garisan pohonnya justru di situ dia yang artistiknya. Jadi bukan di titik-titik ininya. Keinginan mulai menggambarnya itu datang dari dirinya si Salman sendiri atau sebenarnya itu yang lucu. Jadi ngelukis itu Salman itu dia tuh paling suka sebenarnya kan di kanan semua ya, seni ya. Jadi dia sukanya itu nyanyi yang nomor 1, yang kedua main musik. Melukis itu sebenarnya artinya dia ya udah dia coba bagian dari terapi. Jadi melukis itu kan dimulai dengan cara kalau kata Toto dia dari gambar yang besar lalu yang kecil. Jadi bulat segitiga kecil. Jadi kan bagian dari terapi sebenarnya. Tapi begitu terapi itu diterapkan terus-menerus, Salman mulai suka tuh. Tadinya kan bagian dari terapi, tapi terapi dia mulai suka. Dan anak-anak kayak gini saya tanya sih ke gurunya kayak Kak Toto, sebenarnya dia menikmati nggak sih pameran? Kayak terus aja kan, jangan sampai kita buatin pameran buat apa, ternyata suka. Jadi sukanya itu kita bisa lihat ya, kalau dia disuruh belajar matematika simpel lah gitu, pasti waduh berat banget kan, masuk ke ruangan belajar Zoom itu berat. Tapi begitu ngelukis, nyanyi, main musik, is happy gitu loh. Wah, luar biasa. Itu dia. Awalnya kita tahu dia punya potensi. Didorong sama orang kok. Oh enggak. Justru anak kayak dia itu bagus lukisannya adalah karena itu kan bagian dari dia terapi ya. Jadi dia menikmati proses lukisannya. Oh, datang. Kalau kita pengen lukisannya bagus, kita bagusin, warnanya kita tebel-tebelin supaya mahal harganya diapain gitu. Justru di situ jeleknya. Jadi waktu dia ngelukis bis atau Porsche itu kita deg-degan karena dia ngelukis. Tadi Pak Tito Sumarsono bilang itu anaknya hebat karena dia bisa nyanyi sambil ngomong. Karena waktu dia ngelukis pun dia gitu. Jadi teman-temannya itu kan dikasih contoh gambar gitu kan, lukis gini diputer-puter. Salman ngambil cat gitu. Saya lukis di mana nih kata Tony? Di pintu ya udah pintu ya. Ya dia main gini. Nanti sambil buka puasa di mana kita dimakan apa nih gitu. Terus kita orang tua yang ngeliat kan takut-takutan kan. Tapi di situ dia menikmatinya, dia tangannya begini aja. Itu kita. Jadi waktu itu saya sama ibunya kita pergi aja deh, deg-degan gua ngeliat. Terus 3 jam ini kita datang, udah selesai. Tapi memang ya gitu. Jadi enjoy aja. Jadi kalau kita ngeliat sih ya suatu yang kebetulan ditemukan, akhirnya kita explore sih, itu aja sih jadinya jalan dia. Karena goals kita kan terus terang kan tidak lain kan masa depan dia supaya mandiri, ngapain sih gitu, itu aja sih. Kalau kita sediakan uang, rumah, sebagainya kan juga habis-habis juga ya kalau nggak bisa masalah. Tapi ini kalau dia punya sesuatu buat dia bertahan hidup, buat dia saya kira itu sih sebenarnya goalsnya itu aja sih. Iya, orang kayak gitu dia nggak tahu komersil apa ya, nikmatin aja uang. Bang nih dapat waktu yang saya ingat banget November tahun lalu tuh lelang pertama lukisan dia dapat 15 juta. Terus Bang ini mau diapain lukisannya, uangnya buat apa? Pak Toto, come here. Kalian dia Sini bareng. Nah, ini nih. Aku minta ini aja. Beliin aku kentang goreng 15 juta. Dia nggak mau minta beliin game, handphone. No, tinggalin semua. Ya udah itu aja. Emang anak-anak kayak gitu dunianya ya begitu. Semua orang baik, semua orang happy. Justru itu ketakutan dia sebenarnya sih. Dia kadang-kadang buat Salman so simple, semua orang baik, apalagi orang yang pakai kacamata ya. Dia kayak bapaknya kacamata. Jadi semua orang kacamata buat Salman orang baik. Itu buat kita yang harus kita ajarin pelan-pelan ke dia. Tapi
kalau kita menyelami Salman ya dunia sih sederhana sih. Ya, itu. Bisa kalau berapa lukisannya mau dikemanain nih dananya? Saya sih ya pasti kemarin sih kita kalau saya ya kalau MC dari aku sih niat sih 10% buat yayasan mana kita kasih ya. Tapi yayasan buat autism sih oke harusnya. Saya belum tahu nanti tanya kata atau apa. Kemarin sih empati ya. Terus saya nggak tahu apa ada yang lain nggak selain empati gitu ya. Mungkin kita sumbangkan juga ya. Ada program lain nggak? Misalnya untuk mengembangkan anak-anak yang seperti Salman ini, misalnya ada kegiatan foundation ataukah nanti ada program misalnya melukis bareng dengan anak-anak? Ya mungkin nanti kalau itu harus kita sama Pak Toto ya. Outsider Art sih banyak program ya. Kalau kita sih sementara ini memang ngikutin jalan terus. Salman ya bisa dikembangkan teknisnya dari yang dia fokus gitu. Jadi dia terus terang sih kalau kita bicara marketing dia niche banget sih. Dia bisanya itu terus itu yang dikembangkan Pak Toto sih. Jadi kalau ada orang misalnya gini, Salman tolong dong buatin jago lukis, buatin rumah dong nih, lihat rumah gitu gambar. Bukan kayak gitu. Salman bukan tipe orang yang tahu langsung buat rumah gitu. Jadi ini memang ya gerakan tangan aja apa yang mau dia mau aja. Kita nggak cuman dari hal yang kecil itu Pak Toto ya dari yang membuat kita dia punya strength yang cuma sedikit itu yang kita ekspor habis-habisan gitu loh. Iya karena iya kan kalau dan kata-kata kalau kita Salman gambar banyak di sini gambar rumah, di sini gambar orang, di sini gambar bunga, di sini gambar itu akhirnya orang bisa apa bedanya gitu. Akhirnya kita oh ya kayak Burberry kan kotak-kotak gitu warnanya merah, ungu, apa macam-macam. Oh, oke sih. Makanya itu dan bagusnya begitu dibuatin souvenir jadi bagus, tumbler, scarf semua. Ini sekarang tadi kita ada mau pesanan buat Kadin sama asosiasi nih, scarf buat Salman. Iya, jadi banget tadi. Iya, jadi keren banget. Jadi ya begitulah. Menurut saya sih apa ya disyukuri apa ya. Kalau kita sendiri sebagai guru melukisnya ya, itu ada kesulitan nggak sih untuk mengajar Salman untuk prosesnya seperti apa? Maksudnya misalnya si Salmannya lagi bad mood kayak gitu kan pasti ada lah ya pada saat lagi belajar terus tiba-tiba dia bad mood kayak gitu ada nggak sih? Kalau mungkin kalau ditanya di awal dulu saya mulai ngajar anak-anak itu saya mungkin itu ada ya. Tapi ketika udah puluhan tahun saya berpengalaman di bidang itu, hal-hal itu udah hampir nggak saya temuin di Salman pun nggak. Jadi buat saya tidak ada kesulitan. Kalaupun ada itu tantangan kecil, tapi biasanya anak-anak itu kalau deket saya mereka termasuk Salman gitu ya, itu gampang sekali ikut aturan, ikut apa. Karena sebenarnya saya nggak anggap mereka sebagai orang yang perlu dikasihani atau anak seperti apa, tapi saya kalau ketemu murid saya itu udah kayak ketemu teman lama. Jadi saya cuma datang ya kita ngelukis bareng gitu udah. Jadi saya ikutin apa yang dia mau. Nanti saya masukin ilmu yang saya bisa. Kalau misalnya dia nggak ini saya pokoknya ya udah kayak coba ngerti dia hari itu lagi apa moodnya, lagi apa ininya. Jadi buat saya hampir nggak ada kesulitan sih kalau dengan Salman Sari. Mungkin kalau saya ketemu Salman 20 tahun yang lalu ketika saya baru mulai karir membimbing anak-anak kebutuhan khusus, mungkin ya itu saya biasa dulu dicakar, digigit udah biasa sama anak-anak itu. Jadi ibaratnya kalau sekarang udah saya mesti tahu bersikap bagaimana di depan mereka ketika mereka mau menyerang atau mau saya ambil sikap seperti apa, jadi mereka lebih santai, lebih biasanya dalam seminggu itu berapa kali belajar? Kalau dengan Salman seminggu 2 kali prosesnya. Iya. Efektif ya? Sebenarnya efektif tergantung dari orang rumah. Jadi saya tuh sebenarnya kalau gini, jadi yang saya lakukan itu kan sebenarnya sebagai konsultan sebenarnya harusnya ya, ini harusnya dipraktekin di semua orang tua murid. Jadi setelah saya pulang harusnya kegiatan yang saya lakukan, ada PR, ada apa itu dilakukan oleh orang rumah. Karena sifatnya pengajaran saya kan lebih ke fokus sama konsentrasi, jadi repetitif dan itu pengulangan dan itu intinya ada di situ. Nah itu harus dilakukan oleh orang rumah, bisa orang tua, bisa shadow teachernya, bisa siapapun sebenarnya. Yang penting dia sering melakukan pekerjaan itu. Oh maksudnya dari salah satu lembaga atau gimana? Siapa saya? Saya sendiri sih pribadi, cuma saya ngajar di beberapa galeri, di beberapa studio, di beberapa sekolah. Tapi saya punya komunitas yang sedang saya gerakan tuh Outsider Jakarta, Outsider Art Jakarta. Itu fokusnya kemana? Sebenarnya gerakan ini lebih kepada edukasi ke publik tentang bahwa wadah
ada sebuah wadah untuk karya-karya anak kebutuhan khusus, itu namanya outsider. Outsider itu jadi istilahnya di luar mainstream. Jadi di luar karya-karya seniman yang memang seniman mainstream. Seniman mainstream itu yang sekolah, yang pendidikan, yang seniman yang kita lihat. Jadi di luar itu outsider adalah orang-orang yang menjadikan seni sebagai media terapi, seni sebagai media stress release, sebagai healing, sebagai hobi, sebagai apapun. Jadi mereka nggak berdasar pada teknik dan teori tertentu, tapi lebih ke bagaimana saya ketika berkesenian tuh membawa kebahagiaan lah gitu aja, menghadirkan rasa senang, happy, jadi membuat hidupnya lebih ringan gitu. Kayak Mas ini biar diketahui sama murid-murid yang katakanlah seperti Salman ini promosi atau memang dicari atau gimana? Saya kebanyakan ya bukannya mau ini ya, sekarang saya banyak dicari sebenarnya. Jadi nah, maksudnya nanti kan kalau ada lembaga kan misalnya, oh ada lembaga ini khusus untuk ya lukis semuanya gitu kan. Sekarang saya bernaung di Hadi Prana Art Center. Jadi Hadi Prana Art Center mereka bisa kasih merek membuka kelas lukis untuk anak kebutuhan khusus. Jadi yaitu saya yang pegang. Lalu di Credo Art juga seperti itu. Dulu sih pernah saya bikin sendiri studio, tapi kayaknya saya lebih baik merapat ke studio-studio besar supaya saya bisa bekerja dengan banyak anak lagi. Ada yang menarik nih Mas. Saya lihat lukisan yang dipajang ini itu rata-rata seperti yang ada di dalam kaos ini kan. Itu munculnya dari Salman sendiri atau Mas yang ngasih gagasan? Nah, ini ada dua-duanya. Jadi ketika baru ketemu Salman kan, Salman termasuk yang agak belum sebenarnya sangat belum bisa menggambar. Ya jadi masih coretan-coretan. Nah itu sih emang kalau anak-anak masih kecil saya banyak temuin gitu ya di murid-murid saya. Nah tapi pertanyaannya, bisakah dia diajari gambar bentuk atau tidak gitu. Nah biasanya saya riset dulu, saya kasih kertas, coretan. Nah di beberapa anak akan kelihatan nih mana coretannya yang emang natural talent, bawaan tangan dia tuh bagus, cuman belum berbentuk. Nah kalau yang ketemu lalu masuk ke abstrak, apakah abstraksi dia bagus? Nah saya coba lagi kasih cat bikin abstrak gitu. Nah di Salman nih ada di tengah-tengah, bagus coretannya, begitu di abstrak ada tapi kurang kuat. Nah akhirnya kemudian saya cari lagi cara, oh ternyata dia di fokusnya masih kurang waktu itu, masih perlu dilatih. Masuknya ke cara pengulangan pointillism. Nah di situ baru mau masuk diperkuat oleh kehadiran nenek yang waktu itu minta lukisan bunga. Nah itu jadi ketemu tuh kok ini pohon. Nah pohon waktu itu. Terus kemudian pas itu saya semacam kayaknya coba di sini. Kayaknya ini petunjuk dari nenek bahwa Salman harus stay di sini dan mengembangkan itu. Lalu saya pikir ada bagusnya dia melakukan latihan-latihan, tapi dia juga asik dengan karya lukis dan menghasilkan karya. Jadi learning by doing kan gitu. Jadi ya udah, jadi terus saya coba dan memang jadi abstraksinya untuk background dapet. Kemudian masuk sisi dekoratifnya yang memperkuat karya seninya. Jadi kalau mungkin saya pernah bikin background yang belakangnya halus, nggak keluar. Jadi dia memang harus ada coretan-coretan abstraksinya, lalu diperkuat sama dekoratifnya itu. Nah itu jadi kombinasi karya yang akhirnya memunculkan karya-karya hebatnya Salman gitu. Kalau misalnya kita nggak percaya, boleh coba aja, kan tahu caranya, lalu coba bikin. Bisa nggak hasilnya sekuat karya Salman? Karena ini biasanya ditemui pada anak-anak yang punya bakat tuh natural talent. Jadi sebenarnya dia mau lempar apa aja di kanvas akan selalu enak, kelihatan bagus gitu. Cuma perlu di guide aja, misalnya warna pilihannya, apa objeknya, caranya seperti apa gitu. Nah mengenai pemilihan warnanya itu, pasalnya dari beberapa yang dipajang itu kan kontras semua tuh warna, ada kuning, merah, apa. Nah itu munculnya dari Salman sendiri atau memang ada arahan? Ya di awal-awal anak-anak ini ada beberapa yang perlu di-input dulu. Jadi kita kasih dulu input, saya tentukan. Tapi ketika udah mulai kesini, mulai dialog, mulai diskusi, itu juga buat Salman harus latihan berpikir. Skill thinkingnya tuh harus mulai diasah juga. Jadi dia harus mulai decide sesuatu, memutuskan sesuatu. Bagus nggak bagus itu udah keputusan dia. Jadi Salman mau background apa hari ini, misalnya mulai dari situ. Nanti merah gitu, biru atau apa, nanti terus kemudian batangnya mau apa, mau hitam kah, mau putih kah. Nah itu jadi keputusan dia. Terus nanti udah gitu akan diulang lagi bunganya warna apa. Jadi dari yang mulai misalnya 80% saya tentukan warnanya, ke sini mulai 50%, mulai 40%, mulai berkurang gitu. Jadi ditentukan oleh Salman.
Ya, dan sendiri berarti. Iya. dan daun nggak selalu hijau ya. Dan daun nggak selalu hijau. Itu. Itu keren sih itu. Iya. Daun nggak selalu Kenapa hijau. harus tiga ini frame yang dipajang dalam satu warna itu? Ya 3 angka ganjil paling, kalau kan saya masuk juga kalau dari sisi art tuh saya sering masuk dari sisi psikologis orang ya. Sesuatu yang mempunyai, jadi ada teori lukis kalau sesuatu yang mempunyai rasa kesatuan yang kuat itu akan lebih mudah diterima orang. Dan 3 itu angka ganjil, nggak bisa dibagi. Jadi itu punya nilai unity yang lebih kuat daripada cuma 2 atau 4 gitu. Jadi makanya angka 3 menjadi angka barisan 3 itu menjadi favorit. Itu sebenarnya pendekatan artistik saya ngebantu supaya support dari karya-karya Salman. Gitu. Lebih kuat. Enggak, kalau sesuatu yang bisa dibagi tuh kalau di art tuh nggak punya nilai unity. Unity kan harus kesatuan. 3 atau 5 gitu ya. 3, 5 gitu-gitu. Jadi punya nilai yang nggak dibagi itu kalau secara psikologis orang akan lebih bisa terima itu lebih enak. Sebagai orang tuanya Pak, harapan Bapak dengan kegiatan seperti ini tuh kedepannya seperti apa? Apakah nanti apa ya? Harapan Bapak yang big poinnya tuh apa sih Pak? Iya, sekali lagi balik kalau kita kan udah selesai ya kayak saya gitu ya. Jadi memang buat anak sekarang. Jadi pertama memang mau dia mandiri kan. Mandiri itu dia butuh sesuatu buat hidup kan. Kita tahu kalau kita bicara kelemahan Salman bisa kita ngomong A, B, C gitu. Kita bicara kelebihannya aja. Jadi kita eksplor kelebihannya. Nanti itu buat bisa dia pakai buat bekal dia hidup. Kegiatan seperti ini sih saya kira baru step awal Pak Toto ya. Nanti ada setiap 2 tahun kita ada pameran gimana dengan teknik-teknik yang lebih bagus. Kita kemarin sebenarnya mau ngebawa nih perjalanan roadmapnya Salman dari latihan Pak Toto awal sampai bisa muncul kayak gini. Makanya Pak Toto disimpan buat yang kedua Pak Toto ya. Buat jadi kita ada awal-awal Salman lukis tuh coret-coretannya gimana kita lihat gitu. Tapi jangan salah Pak Toto dia guru lukis Salman yang kedua. Guru lukis Salman yang pertama itu nggak berhasil karena dia mengajari Salman melukis. Iya, jadi dia punya teori. Salman kamu lukis garis begini, bunga begini, pohon begini. Itu nggak go buat Salman, nggak fly. Iya karena iya. Jadi kalau Pak Toto ngajarin ya Salman bukan Pak Toto. Kamu ya kamu bukan saya. Ya udah, kamu kelebihannya di mana itu dieksplor. Pak Toto juga punya beberapa murid yang lukisannya lucu-lucu, aneh gitu, dan saya tahu Pak Toto bisa buat ini, nggak bisa juga Pak Toto buat, tapi Pak Toto bisa ngeluarin orang itu menjadi melukis seperti itu, pakai kertas, pakai apa Pak Toto ya. Nah buat saya ya thanks banget buat Pak Toto yang bisa menemukan, dan sekali lagi apa ya, perjalanan kita semua berproses ke situ. Terus terang ada beberapa orang tua juga yang nggak sabar kan, biasa gitu ya. Ya kita sih ya sabar-sabar aja. Dan ya mohon doanya aja buat Salman bikin sukses masa depan itu aja. Sebelumnya itu kan ada mobil yang dilukis ya Pak ya. Mungkin ada nggak? Mungkin nanti jadi gedung apa gitu dilukis. Kemarin udah dari mobil ke bis, udah bis Transjakarta. Iya, jadi kalau itu kan bagian dari campaign sebenarnya. Jadi kita nggak masukin di exhibition namanya, kalau misalnya project gitu kan, Porsche itu. Ya saya sih nggak tahu apapun itu pasti sesuatu yang menarik, eye catching ya. Bis apa beca atau apa kapal, kita nanti di Insa ya melukis kapal laut atau apa mungkin aja, tapi too big susah juga. Tapi kalau saya kira sih ada sesuatu yang bagus sih, oke aja, tapi itu bagian dari campaign sih. Om Sofyan mau deliver message ya dengan event-event dan karyanya ini bagi atau buat orang tua ya, supaya nantinya lahir juga anak-anak yang sukses. Iya, kalau saya sih simple. Saya tuh pertama-tama waktu punya anak kayak Salman terus terang denial ya, saya ibunya gitu, kecewa gitu. Artinya kecewa tuh begini, kadang-kadang ngelihat tetangga, orang dekat gitu kayaknya nggak alim-alim banget gitu ya, dugem tiap hari apa, karena anaknya udah sukses ya. Kayaknya gue nggak pernah kayak gitu, kenapa dikasih anak gue gini ya. Terus tapi kan kita lihat ya, Salman dapetinnya juga udah 6 kali coba, bayi tabung sebagainya. Kenapa sih gitu? Lalu ketemu orang, Sofwan anak tuh itu bukan spesial, spesial gift. Itu saya itu kata-kata yang
gitu. Lalu kalau di Islam kan cobaan kan nggak akan dikasih kalau nggak kuat, dan jadi anak-anak spesial, orang tuanya spesial. Saya ngebayangin kalau Salman ketemu ya dalam arti orang yang nggak powerful juga buat buat terapi, buat obat, buat hormon, buat ini ya susah juga. Jadi ya kalau ada teman-teman di luar yang punya anak kayak Salman, ya pertama itu disyukuri, artinya dipercaya sama Tuhan, dikasih sesuatu yang unik gitu. Terus coba cari kelebihannya apapun itu, pasti ada. Jadi kalau kita ngomong kekurangan Salman banyak, tapi ya don't care gitu ya, ngapain gitu, kan udah cukup. Ngapain kita ngomelin dia harus belajar ini loh kayak gini, tapi apa sukanya, dan di kelebihan itulah kita eksplor. Nah, semuanya juga mudah-mudahan jadi inspirasi. Coba cari kelebihan anak-anaknya buat dia bekal hidup. Saya kira itu sih. Iya kan? Ya. Kalau enggak, ini diomelnya anak gua nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa apa, dia nggak bisa ini ya udah. Terus itu kita tiap hari kita lesin matematika. Terus dia sukanya gambar. Kalau itu nah di sekolah Cikal tuh bagusnya itu. Akhirnya kita di kelas 5 waktu itu Cikal memutuskan oke, Salman fungsional. Itu istri saya dulu nangis tuh. Biasanya tuh artinya Salman tidak dibebani pelajaran-pelajaran yang terlalu berat. Di loss gitu. Jadi pelajaran misalnya kan anak-anak itu kan anak normal kan 10 mata pelajaran, Salman 5. Terus Salman disuruh explore di ekstrakurikulernya apa aja gitu. Nah, di situ awal-awalnya itu cukup kecewa sih, karena kan Salman jadi pulang cepet kan. Ini kenapa nih, ngapain Salman? Tapi habis itu kita lihat itu lockdown kan, di situ tuh beruntungnya Salman, karena udah kita langsung ekspor di situ. Tapi waktu melihat Salman punya kelebihan bisa melukis itu datangnya dari mana ngebacanya waktu itu? Saya terus terang sih awal-awal itu sih biasa-biasa aja, itu jujur banget ya. Terus suatu saat benar-benar waktu saya ngeliat dia ngelukis pohon itu tuh baru ketarik track gitu. Rasa ya. Oh bagus, sebenarnya saya juga suka satu lukisan Salman sih, yaitu virus, saya bilang ini COVID gitu. Jadi dia kayak bagus gitu, banyak itu-itunya, itu kayak COVID. Saya bilang, ini bagus banget nih kalau tuh nih teman. Oke lah, gak lanjut. Tapi itu saya tuh suka pribadi. Tapi begitu ngeliat pohon itu, saya langsung tek. Tapi maksudnya tek itu, ini bagus ya. Terus atau ngajakin pameran. Oke, pameran. Terus Toto dipilih untuk dilelang. 15 juta. Ya oke deh kalau gitu, lanjutin aja. Soalnya saya mau 12 tahun boro-boro dapat 15 juta ya nggak? Oh, boro-boro ya. Pada saat itu. Apa? 12 tahun. 12 tahun. November tahun lalu. Baru November ini berarti? Iya, baru di Perhana itu benar-benar itu yang lelang BTS, itu fansnya. Fans clubnya BTS Jakarta. Itu saya lihat, yes, oke. Ini ya. Tapi merasa ini nggak sebagai orang tua mengeksploitasi? Enggak sih, makanya artinya gini, karena dia memang suka. Takutnya kan gini, dia harus lukis banyak. Enggak juga sih, enggak. Karena memang dia akan atur sendiri. Kalau dia males, dia akan bilang, oh sorry hari ini aku nggak mau les gitu. Dia akan bilang, dia kan orangnya begitu. Dia akan bilang sendiri. Masih ini ya. Oke, dan saya terus terang sih saya Pak Toto, anak-anak kayak gini, ini pameran seneng nggak sih? Kita takut juga kan. Tapi seneng, tapi dia senang dan happy ya. Terus waktu dia kemarin mau lukis di bis itu, malah dia bangun jam 3 pagi. Kita dia udah excited sendiri kan. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kita sih terus terang bener Pak, takut juga ngebebani eksploitasi gitu kan. Tapi ya ternyata enggak sih, mudah-mudahan. Jadi rasa eksploitasi itu biasanya datang dari luar. Dari luar tuh orang yang nggak suka tuh pandangan orang akan begitu nganggap. Makanya saya selalu bilang ke orang tua murid, cari komunitas yang mendukung, jangan cari penyakit, jangan sampai salah masuk temen. Nah karena sekarang tuh kalau misalnya kita mau lukis sebagus apapun, kalau salah komunitas ini dibilang jelek. Tapi kalau kita di tempat yang komunitasnya kita sesuai, mendukung, ya itu akan disupport gitu. Jadi sekarang apalagi dengan adanya medsos digital, kita punya kewajiban itu ya. Sekarang ini kita harus pilih-pilih tuh, temen tuh harus pilih, gak bisa main sembarangan masuk, karena itu yang nanti ngebangun ini anak jadi seperti apa, ngebangun kita juga jadi seperti apa tuh, karena itu kan ya, karena lingkungan juga gitu. Cari temen yang memang sepaham, sekomunitas, dan keluarga itu besarnya mendukung banget ya, ramai sama mendukung tuh. Itu luar biasa tuh. Hari ini 30 orang ini datang supporter di Banjarmasin. Ini pohon apa sebenarnya yang digambar ini?
Ini dari Sakura kita ngomong. Sakura. Bunga Sakura. Salman itu pernah gambar itu tahu nggak kalau ini Sakura? Oh, dia awal-awal sih dia nyata itu pohon dengan bunga. Itu aja. Oh gitu. Nggak tahu kalau ini. Namanya Sakura, justru itu kita ngasih nama itu Cherry Blossom itu pas mau pameran pertama Salman jadi Prana. Dan itu yang saya tadi ternyata neneknya udah nyiapin nama itu udah lama dari tahun 2016. Dia udah naruh lukisan. Cherry Blossom. Kita nggak ada yang tahu itu lukisan apa namanya, pas baru kita susun kemarin di laci. Wah, sertifikat itu namanya Cherry Blossom, surprise gitu. Oh, dia neneknya udah nyiapin. Jadi udah ada legasi neneknya itu ya. Udah nama terus rumah semua ya lucu lah kayak gitu ceritanya. Nah, kalau seandainya orang pengen datang ke studio Salman, itu boleh? Boleh. Cuma kan sekarang kan semua lukisan lagi dibawa ke sini kan. Nah, enggak, maksudnya kalau nanti kan mungkin dari informasi yang kita buat kan kita juga undang teman-teman biar. Oh boleh, kita gini, kita terbuka buat sharing komunitas ya boleh aja. Artinya gini, kita kalau ada orang tua mau bertanya, oke, kita dapat Pak Toto juga dari teman saya tadi kan, Pak Nova tadi ada teman saya dari Kadin, terus tahu guru ini dari teman yang lain, jadi ya kita juga sharing juga. Kita nggak pernah nyimpen HP-nya Pak Toto gitu, jadi kasih yang lain gitu kan. Ya udah kita kasih tahu. Even sekolah Salman Cikal sekarang pakai Pak Toto juga. Tapi kelihatannya lucu juga. Kadang-kadang anak yang normal gitu belum tentu enjoy juga waktu ya diajak ke lukis ya. Iya. Saya dulu waktu SMP SD gitu belajar melukis keringet dingin juga, suruh buat gambar gunung aja, gunung jalan sawah paling itu aja kan. Gitu juga mau gambar apa gue. Tapi kan kita punya kelebihan yang lain kan. Jadi saya pikir sayang juga ya orang. Untung kita dulu begitu ajarannya karena otak kiri kan. Tapi otak kanan kan sayang, anak-anak otak kanan dipaksa matematika, fisika. Ya udah, sekarang masanya nggak semua orang harus jadi insinyur, semua orang udah selesai juga. Jadi kayak lagi kalau ada orang tua ya itu cari kelebihan anaknya, dieksplor, nggak usah dimarahin, pasti ada kelebihan lah. Di jalan apa ya? Apa galerinya? Oh, di Komplek Timah Pangkalan Jati Baru, nomor B3. Pangkalan Jati Baru berarti Cipetesin di Pondok Labu, iya. Ya di Januari ke depan Salman ada selain galeri di rumah, mungkin juga akan tampil di ada studio kecil saya sewa di Hadi Prana. Nah itu karya-karya Hadi Prana Center. Nah nanti kayaknya Salman akan punya satu tempat juga di situ untuk pameran selama setahun lah gitu. Jadi galeri untuk outsider. Nah nanti termasuk Salman masuk di situ. Memang itu yang saya pilih untuk murid-murid yang emang mau fokus artinya sebagai kehidupannya lah gitu ya. Ya bisa ada yang memang untuk kekaryaan, ada yang misalnya mau komersil untuk jualan juga bisa gitu. Berarti banyak karya nanti di Hadi Prana. Iya, ada 5-10 anak yang memang udah serius untuk di art. Iya, karena Hadi Prana kan sebagai galeri pertama di Jakarta yang diresmikan sama yang bilang galeri pertama Kemang Raya 30 dekat McDonald. Depannya Yoshinoya. Itu kan ada Edwin Gallery, ada apa? Nah ini Hadi Prana. IBB apa sih? Sekolah Bang. Gitu. Jadi di situ sebagai apa ya nanti dengan nama Hadi Prana kan berarti ada pengakuan dari kalangan mainstream gitu bahwa ini ada karya unik dari anak-anak outsider gitu. Jadi kita punya tempat di situ. Kan ada apa namanya kayak macam lembaga seni lukis sama segala macam itu nggak ada ini kendala. Kebetulan karena saya kenal banyak petingginya untuk seni rupa Indonesia, kayak tadi kan juga datang tuh Kepala Museum se-Indonesia dan juga dia sebagai Direktur Galeri Nasional. Terus stafnya juga untuk kuratornya saya juga banyak kenal. Jadi saya mudah sih kalau untuk masuk ke kalangan di isi pun saya banyak kenal segala macam. Jadi nggak ada kendala sih selama ini yang saya temuin ya. Karena banyak yang dukung kan. Ya makanya tuh saya bikin outsider jadi gerakan, jadi semacam wadah buat teman-teman ini supaya nggak ada serangan dari pihak-pihak seniman yang mainstream bahwa melihat karya yang mereka tuh seperti apa. Karena kan memang karya anak-anak ini murni ya. Cuman dari pengalaman yang beberapa teman-teman seniman yang misalnya Mas Irawan Karseno tuh dulu sempat jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta juga kagum melihat karya mereka.
Dan menjadi catatan dari kurator-kurator yang mainstream ini juga melihat bahwa karya mereka tuh ya nggak hampir sulit ditemui oleh karya-karya seniman yang memang belajar ya. Jadi mereka ini punya dua yang menjadi kesulitan orang-orang adalah kejujuran dan kemerdekaan. Nah, anak-anak ini berkarya aja, dia nggak mikir kok nanti mau dijual, mau dipuji orang, beli cat juga nggak mikir, beli kanvas juga nggak mikir kan. Pokoknya dia seneng-seneng aja gitu. Jadi, nah di situ yang Pak Nasirun seniman Jogja pun pernah bilang, saya sendiri masih saya bukan seniman, dia bilang dalam leluconnya gitu ya. Saya ini pembohong karena saya belum bisa bebas dari apa ya istilahnya sadar artistik. Jadi dia kalau berkarya tuh masih ngebagus-bagusin gitu. Sementara anak-anak ini bisa lepas aja. Dia nggak peduli tuh bagus kayak mau jelek, yang penting saya happy kan gitu, saya berkarya. Zen atau Mas Budi ada closing statement. Nah, Silakan Mas Budi. Zen dulu. Di developer. Udah ini ya, saya juga mendapatkan banyak banget nih ilmu pengetahuannya dari Kak Toto sama Bang Sofwan, begitu luar biasa ternyata. Dari jumlah, dari warna itu ada maknanya gitu kan. Tidak boleh sembarangan memang ya bikin kurator, tidak boleh sembarangan ya kan. Jadi menurut saya dengan generasi muda nih, saya mewakili generasi muda ya. Generasi muda harus bisa mencontoh sosok Muhammad Salman Farisi ini. Mereka harus bisa belajar, mengapresiasi, memberikan achievement terhadap sebuah karya. Dengan karya yang mereka anggap hanya ibaratnya simple ya bagi orang yang tidak tahu dengan sebuah karya itu sendiri, tapi orang yang mengetahui itu tahu tentang makna karya itu begitu luar biasa. Begitu. Jadi generasi muda yang handal dan kreativitas, saya rasa harus belajar dengan karya-karya anak bangsa seperti Muhammad Salman Farisi. Terima kasih. Mas Budi ada tambahkan? Pembelajaran yang saya dapetin begitu kenal sama M. Salman Gallery on Outsider Art Jakarta, nyambung dengan konsep tadi yang ganjil yang Pak Toto ceritakan, kolaborasi antara kita bertiga. Itu kan tiga juga ya. Iya loh. Gini, pada waktu kita sadar gitu, jadi setiap orang memang punya fungsi masing-masing. Dan kalau kita ngikutin gerakan yang kuasa itu semua dapat kemudahan. Kita dapat kemudahan di sini, ketemu teman-teman media juga di sini, dapat dukungan dari pihak luar yang notabene awalnya tidak ada di dalam lingkungan tersebut, bisa kolaborasi, bisa menciptakan lebih. Jadi ini merupakan pembelajaran untuk kita sendiri. Jadi kalau pembelajaran hidup saya, seperti saya menyaksikan lukisan Salman itu, saya malah sempat dinilai sama Pak Toto karena aku suka yang hijau. Langsung dinilai sama Kak Toto, hijau tuh gini-gini, waduh. Emang bener ceritanya. Ada ceritanya, harus diceritakan bahwa bunga sakura memiliki warna-warna. Saya langsung refleksi ke diri saya waktu saya diving pertama kali. Oh iya, mungkin itulah waktu saya diving, saya ngerasakan saya kayak Salman. Saya masuk ke laut, saya cuma ikutin arus, nggak bisa ngapa-ngapain, ngeliat ikan lari warawiri segala macem, dan saya nggak bisa bergerak dan terbatas. Cuman keterbatasan itu ternyata luas, banyak yang kita bisa nikmati. Itu yang saya pribadi ya. Jadi message-nya adalah jangan takut untuk berkolaborasi dengan siapapun karena pembelajarannya bisa. Dan saya harapkan kepada keluarga-keluarga yang lain yang juga memiliki anak yang gifted seperti Bang Sofwan dan Mbak Dina, fine, sulitnya kayak gimana? Tanya, kolaborasi, cari, itu aja sih. Oke, terima kasih. Thank you ya. Thank you. Kita juga